Akbar. Baitur Rahman di Simpang Tangun, Klinik Mega di seberang sana. Subuh ini kita terbangun demi salat subuh secara berjamaah. Baitur Rahman Simpang Tangun, Klinik Mega di seberang sana. Iya, Klinik Mega. Subuh ini kita berhimpun. Semoga ridho Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wal khaliqul alam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila an-nabiyil khairil anam. Salli wa sallim ala Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid dawam. Wa ba'du aqulu wa lakum ikhwanil muslimun, ikhwanil mujahidun, rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqun nar, ittaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih. Wa qala an-nabi bismillahirrahmanirrahim, ad-du'a'u silahul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Zumratul umara al-mukarram summal muhtaram. Ada Bapak Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Sehat Pak Camat? Tahu saya Pak Camat? Istri beliau adalah karib istri kami. Ya. Sama di GTKI dulu. As-summal muhtaram wal mukarram zumratul ulama. Ada imam masjid sekota Pasir Pengarayan yang tidak dapat disebut satu persatu. Takzim kami kepada imam masjid kita yang telah memberikan sambutan tadi. Kepada pengurus GSSB ammatan, umumnya kepada seluruh jamaah, para mujahidin, para penggerak dakwah Allah Subhanahu wa taala, yang semoga semuanya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur ada dua. Karena dibatasi tadi 25 menit, payah kami men-style Ustaz. Tapi kalau sejam tadi, sonan kami men-style. Tapi kalau 20 menit kok payah men-style Bapak. Awal sekali bersama di Pasir kan. Tapi menjelang syuruk Ustaz ya, menjelang syuruk insyaallah. Di awal ini syukur itu ada dua. Yang pertama, syukur dalam perspektif pandangan sebagai seorang hamba, kita sebagai manusia. Apa syukur perspektif pandangan sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia? Adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud nyatanya apa? Wujud nyatanya adalah semakin kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita berterima kasih, dan nyatanya kita berterima kasih itu kalau panjang umurnya semakin berkah, banyak-banyak ibadah. Kalau murah rezeki melimpah, rezekinya dijalankan, dilaksanakan, dibayarkan untuk infak fi sabilillah. Syukur kalau diberikan amanat jabatan, maka jabatannya itu dijadikan sebagai lahan dakwah. Urusan dipermudah, melaksanakan konsep yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunaffiru. Ini khusus pada pemangku-pemangku jabatan, karena konsep hikmah yang diajarkan Rasulullah SAW ketika amanah jabatan diberikan kepada kita, idealnya adalah mudahkan, jangan dipersulit, kasih kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Idealnya begitu, dan itu adalah wujud syukurnya seorang pemangku jabatan. Umumnya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita akan menjadi lebih baik terus hari-hari kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan terima kasih kita.
Dan ini tidak sepele. Dan ini tidak macam-macam. Ini tidak sembarangan. Ini tidak simpel dan sederhana. Sampai-sampai 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz terhimpun di dalam satu surat namanya Al-Fatihah. Apa nama surat Al-Fatihah itu, Pak? Ummul Quran. Apa bunyi ayat Ummul Quran ini berapa? Bismillah atau Alhamdulillah? Oke. Andai Bismillah yang pertama, yang kedua Alhamdulillah. Oke. Satu keterangan, yang pertama adalah Alhamdulillah. Ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkan ya Bapak. Ini memiliki kandungan makna yang sangat luar biasa, bahwa inti sari daripada ajaran Islam ini, ajaran Al-Quran ini ternyata ada pada Fatihah, ternyata ada pada tahmid. Alhamdulillah. Mengucapkan terima kasih syukur itu atas at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Menyebut-nyebut, mengucap, mengungkapkan nikmat Allah itu ungkapan syukur, dan meninggalkannya itu adalah bagian daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Rasanya sekedar sunnah, tetapi kalau kita ingin lebih dalami lagi, ternyata mengucapkan syukur itu wajib hukumnya, Pak. Apa dia Pak? Lihat, ketika tidak sah salatnya, ketika tidak dibacakan Fatihah, tidak sah. Sebab itu rukun qauli, tidak sah. Dan itu memiliki pelajaran gambaran bahwa banyak-banyak bersyukurlah dalam sholat yang hukumnya wajib, banyak-banyak bersyukurlah dalam kehidupan ini. Syukur versi manusia. Sementara syukur versi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi makhluk, kalau sekarang versi Khalik. Apa syukur versi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita manusia syukur berterima kasih, ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syukur versinya Allah, karena satu asmaul husna Allah itu adalah Asy-Syakur. Ada bahkan nama masjidnya Masjid Syukur, Masjid Asy-Syakur. Apa itu syukur? Tidak sama dengan syukurnya hamba, Pak. Tidak sama dengan syukurnya hamba, ibu-ibu jemaah Allah. Apa syukur menurut versi Allah Subhanahu wa taala? Yu'ti katsir min amalil qalil. Apa itu? Allah akan berikan sesuatu yang sangat banyak dari amalan yang sangat sedikit sebagai balasan. Tapi jangan samakan balasan kita sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Allah akan berikan ganjaran yang besar dari amalan yang sangat sedikit. Bayangkan apa-apa, ibu-ibu. 2 rakaat subuh kita ini lebih dahsyat daripada 40.000 tahun salatnya Jibril alaihissalam. Ulangi. 2 rakaat subuh kita ini lebih dahsyat ganjaran pahalanya dibanding dengan 40.000 2 rakaat salatnya Jibril. Tapi jangan tanya, Pak, mau dapat ya salat Jibril, jangan tanya. Tapi yang jelas Jibril sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai makhluk terindah malaikat, raja malaikat. Bapak Ibu rahmati Allah, Jibril 2 rakaat salat, Pak. Tapi apakah Allah banggakan Jibril? Tidak. Apakah Allah salut dengan Jibril? Tidak. Yang Allah banggakan dan salut justru adalah jemaah Baitur Rahman yang subuh 2 rakaat pagi ini. Allahu Akbar. Coba. Sehingga ketika Allah kabarkan itu, Jibril katakan, lantas apa yang akan engkau berikan kepada mereka itu ya Allah? Siapa yang 2 rakaat subuh itu ya Allah? Atatuhum al-ma'wah. Saya berikan mereka itu jannatul ma'wah, surga jannatul ma'wah, Pak. Bolehkah ya Allah saya survei, saya cek, saya lihat seperti apa betul surga jannatul ma'wah? Silakan. Maka terbanglah mensurvei keliling malaikat yang bentang sayap malaikat itu minal masyriq wal maghrib. Tapi ribuan tahun Jibril kelelahan, tak tampak ujung jannatul ma'wah untuk awak di surga, Pak. Insyaallah, amin ya rabbal. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, subuh kita kali ini merupakan subuh yang sangat luar biasa. Rasul-rasul semayang rayo, Ustaz. Iya. Seperti sholat Aid
Adha maupun Idul Fitri. Masya Allah. Mudah-mudahan pergerakan seperti beginilah. Umara, izin. Umara, ada Pak Camat kita. Mudah-mudahan Pak Camat kita sebagai umara kita ini memberikan dukungan terus, backup terus, giat seperti begini. Sebab di awal ini saya juga menyampaikan bahwa kita tengah berduka. Setidaknya melampaui batas yang diprediksi oleh WHO. WHO mengatakan setidaknya akan ada 21.000 korban jiwa akibat gempa bermagnitudo 7,8 skala Richter di perbatasan Turki Suriah. Itu akan lebih. Kenapa? Kenapa terjadi? Semua itu karena ulah tangan-tangan manusia, Pak. Dan sebagai wujud cinta kita kepada negeri ini, wujud cinta kita kepada bangsa ini. Hai, mau dekat Pak? Umara, inilah wujud kami. Inilah wujud cinta kita kepada negeri ini dengan apa? Melakukan pergerakan. Orang yang bergerak akan relatif lebih sehat. Orang yang banyak bergerak akan relatif lebih kuat. Tapi kalau monong jadi rumah Pak, tidak sutro monong. Ya, orang yang tidak bergerak banyak timbul penyakit. Orang yang tidak bergerak akan lemah secara iman, secara akidah, secara kesehatan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, melihat rompi-rompi yang dikenakan oleh Bapak semuanya, saya seolah-olah berhadapan dengan sebuah pasukan mujahidin. Mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar. Ibu bapak hadirin jemaah yang dirahmati Allah, syukur. Mudah-mudahan sebagaimana Imam Ghazali katakan bahwa ketika kita diberi panjang umur pagi ini, bangun subuh ini, maka di situ sejatinya Allah ingin berikan kesempatan kita untuk bertaubat pada hari ini, untuk menjadi lebih baik pada hari ini, insya Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo jemaah sekalian dimati Allah. Subuh ini saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dua kali Bukhari katanya, dan demikian juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Artinya hadis ini sahih. Hadis ini kuat, bisa dijadikan hujjah bahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fadala. Ini sebagai kabar gembira untuk kita semuanya. Kabar gembira bagi yang masih malas-malas untuk bergerak. Kabar gembira bagi yang masih malas-malas untuk jamaah. Kabar gembira bagi mereka-mereka yang masih jauh dari masjid. Ini kabar gembira bagi kita semuanya. Apa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi Muhammad SAW, innalillah, sesungguhnya bagi Allah, Allah punya malaikatan sayyaratan fudala, punya malaikat yang malaikat ini kerjanya adalah berjalan-jalan. Tapi jalan-jalan malaikat apa-apa? Bukan jalan-jalan ke Sumbar, Perawan, bukan. bukan ke Haiti, wisata Haiti, bukan. Jalan-jalannya malaikat adalah mencari majlis-majlis zikir, mencari majlis-majlis ilmu yang mereka itu membawa pudala, membawa iming-imingnya malaikat, bukan iming-imingnya politisi. maaf. Iming-imingnya malaikat bukan iming-imingnya manusia. Iming-imingnya malaikat adalah membawa kalian, mau kalian berjamaah, mau kalian berzikir, untuk kalian. Ikut untuk kalian. Itu iming-imingnya. Sayyaratan fudala. Lantas, apa selanjutnya? Yatatabba'una majalis zikir. Yang mereka itu ngikuti majelis zikir. Ikut Pak. Cuma nak nampak di kita doh Pak. Di kita doh Bu. Nak nampak. Padahal malaikat hadir dalam ruangan ini. Tapi nak nampak di kita Pak. Kalau seandainya nampak malaikat itu, zahir yang gaib itu dibuat Allah Subhanahu wa taala. Ndek. Pak, no temui musoji awak kuda Pak. Kemana dia? Tuh di jalan-jalan, ndak temui dah Pak. Mereka ngikuti majlis zikir.
Fa'iza wajadu majlisan fihi zikrun. Kalau seandainya mereka mendapati adalah majlis zikir, nah, oke. Insya Allah, kau tergolong apa nama kau, Pak? Apakah tergolong majlis zikir? Majlis zikir. Walaupun nama kita bukan majlis zikir, tapi kita tergolong majlis zikir, Pak. Yang dikatakan majlis zikir segala perkumpulan, persatuan beberapa umat, beberapa individu yang mana di sana ada mengingatkan Allah. Apakah itu dengan taklim taklum? Apakah dengan itu baca Al-Quran? Apakah mengaji modeko? Itu termasuk majlis zikir. Fa'iza wajadu majlisan fihi zikrun qa'adu ma'ahum. Maka malaikat tadi itu akan duduk beserta mereka. Qa'adu ma'ahum. Coba kubiak, Pak. Samping apa? Ada malaikat, Pak. Mungkin bagi beberapa yang kasaf bisa melihat yang gaib. Tapi kebanyakan kita itu tidak ditampakkan oleh Allah karena pasti ada hikmahnya. Wa haffa ba'dhum ba'da bi ajnihatihim, di mana malaikat itu membentangkan sayapnya satu dan yang lainnya. Dibentangkan sayap malaikat tersebut. Apa sayap yang dibentangkan ini? Menaungi kita, menuduhkan kita. Kalau dibaca lebih dalam hadis itu Bapak Ibu Allah, tapi tidak sempat ketua, Pak. Itu pun sudah mulai harus diburu-buru. Hatta yamla'u bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga penuhlah di antaranya dan di antara langit dunia penuh, Pak. Sayap malaikat tadi penuh, Pak. Tutup langit ini dengan sayap para malaikat tersebut. Fa iza tafarraqu araju wa sa'adu. Kalau mereka sudah berpisah, kalaulah sudah zikir awak ke, Pak, pengajian awak ke, Pak, habis pulang ke rumah masing-masing, beraktivitas, yang ke pekan baru, yang ke ladang, yang ke pasar, Faiza tafarraqu, kalau mereka sudah berpisah, maka malaikat ini apa yang dilakukan? Araju wa sa'adu. Malaikat ini pun mi'raj, pergi naik dan meninggi kemana? Tentunya ilas sama, terbang ke langit, Pak. Malaikat yang tidak diketahui berapa jumlahnya tadi. Fayas'aluhumullah azza wa jal wa huwa a'lamu bihim. Lalu bertanyalah Allah Ta'ala. Padahal Allah Maha tahu. Ya, padahal Allah Maha tahu. Ini hikmahnya adalah bahwa Allah saja mengajarkan tanya jawab. Bertanya. Walaupun sekarang sedang populer, kamu nanya, kamu tanya. Bertanyalah, bubu. Kalau panjang kau tahu, ibu, bertanyalah. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah. Karena bertanya adalah salah satu jalan untuk menghilangkan ketidaktahuan kita. Wa wa'alam wib. Padahal Allah itu lebih tahu daripada mereka. Tapi Allah ajarkan bahwa kita mesti bertanya. Apa kata Allah? Min aina jitum? Dari mana kalian? Hai malaikat? Apa kata malaikat? Fayaqulun ji'na min 'indi ibadillah. Kami itu ya Allah baru pulang, baru kembali dari hambamu, dari menemui hamba-hambamu. Oh itu, iya. Kira di bumi apa yang mereka amalkan? Apa kata malaikat? Dilaporkan, Bapak Ibu jemaah, malaikat melaporkan amalan kita tadi. Pertama, yusabbihuna, hambamu yang di dunia tadi Allah mentasbihkan engkaunya ya Allah. Apa bunyi tasbih tadi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hambamu yang di bumi tadi dilaporkan awak Bapak. Nah, ke KPK, bukan ke Allah Ta'ala. Laporan malaikat adalah bahwa kita ini mentasbihkan Allah. Subhanallah, subhanallah. Maka Bapak Ibu, ketika imam mengajak kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, ikuti. Karena ini akan dilaporkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihunat. Kemudian apa lagi? Yukabbirunat. Mereka mentakbirkan engkau ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal Pak, mudah-mudahan akan lebih bisa digali lagi di masa yang akan datang. Kalau kita bahas tasbih, tahmid, takbir Pak, bisa barangkali 3 kali pertemuan. Insya Allah di lain masa. Yukabbirunat.
Mereka mentakbirkan engkau ya Allah. Kemudian wa yuhallilunak. Apa arti? Mereka mentahlilkan engkau ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan itu? Engkau. Bukan sembarang la ilaha illallah. Bukan sembarang onggo, Pak. Ya, beraja ke Sayyidul Khulafa, Pak. Rohul, Rokan Hulu, negeri Seribu Sulu. Bukan sembarang geleng, bukan sembarang onggo. Bukan. Jadi bagaimana? Mengaji ke guru, Buya Basir, dan sebagainya. Ya, insya Allah. Rugi kita, negeri Seribu Sulu, tapi kita tidak mengerti di mana makam-makam zikir-zikir tersebut. Mentahlilkan engkau ya Allah. Kemudian apa? Wa yahmadunak. Mereka mentahmidkan engkau ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dan itu kita baca. Wa yas'alunak. Yang keempat, wa yas'alunak. Mereka meminta kepada engkau ya Allah. Mendoa awak tadi. Berdoa awak tadi, dibuat imam awak tadi. Dan ketika imam membacakan doa, aminkan. Amin. Amin. Bisa jadi aminnya seorang yang tengah bermasalah. Aminnya seseorang yang tengah dizalimi. Aminnya seseorang yang tengah dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. De amin inyo teh Pak, dapat berkah awak kesodo. Amin si apa tadi? Qabul doa deh Pak. Itu tak berkah berjamaah. Aminkan, jangan onto-onto jawab Pak. Dek kanto onto-onto jawab. Jangan, usahakan aminkan itu. Ya Ibu. Insyaallah. Kemudian apa lagi? Selain wa yas'alunak, mereka minta kepada engkau ya Allah. Allah berkata, qala wa ma yas'aluni. Apa yang mereka minta? Minta apa mereka? Qalu yas'alunaka jannatak. Mereka meminta surga engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu doa ketika kita tutup ikhtitam salat kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau khusus memang kita minta doa untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini. Kemudian apa lagi? Qala wa hal ra'u jannati. Apakah mereka itu menengok surgaku? Sudah tahu hambaku itu keadaan surgaku. Ala nampak surga apa? Ala pun nampak apa nampak surga? Gambar surga. Kalau gambar surga? Allah, di mana Pak? Di hati. Masya Allah, di hati. Betul Pak, sebab orang-orang yang hatinya bersih dan jernih itu termasuk penghuni surga. Apa katanya? Illa biqalbin salim. Bahwa surga tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang qalbunnya salim. Saat sakarat pun surga sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apalagi di akhirat nanti. Insya Allah termasuk kita mudah-mudahan jadi penghuninya. Amin. Tapi dalam pelajaran umum, kita tidak pernah melihat surga itu, Pak. Sebenarnya surga itu belum pernah kita lihat, Pak. Kenapa? Surga, neraka, itu masih gaib. Tidak nampak. Siapa yang mau melihat surga sekarang? Betul-betul nampak surga sekarang? Ada yang mau? Mati dulu. Mati dulu. Atau saat sekarat, insya Allah ada dinampakkan gambar surganya. Itu pun gambaran sementara. Sehingga dalam doa, Allahumma jal qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Allahumma jal qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Itu kita minta Pak. Surga, insyaallah. Apa kata malaikat? Qalu la ya Rabb. Enggak ya Tuhan. Enggak. Mereka belum pernah menampak surga engkau. Mereka belum pernah melihat surga engkau. Sama sekali belum pernah melihat surga engkau ya Allah. Apa kata Allah? Qala fa kaifa law ra'au jannati. Bagaimana kalau seandainya mereka itu bisa melihat surga aku? Bapak kira-kira Pak, ini maksudnya apa? Tidak nampak di awak surga Pak. Sudah begini kita ibadahnya pada Allah. Bapak Ustaz, Ponti itu Ustaz, Ponti. Tapi kemana anggong Pak? Kemana anggong? Bapak Ustaz.
Sampai akhir hadis saja lah ya. Anda kami tamat. Kami singkat-singkat Pak. Kami singkat-singkat. Kami lanjut. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu wa yastajirunak. Apalagi kata hambaku itu ya mereka yastajirunak. Mereka meminta perlindungan Engkau ya Allah. Minta perlindungan Engkau ya Allah. Qala wa mimma yastajiruni. Dari apa mereka minta berlindung kepada saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu min narik. Mereka minta perlindungan dari neraka Engkau. Itu doa tadi, Pak. Apa tadi? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sudah tuh. Wa na'udzubika min sakhatika kan? Dibaca, Pak. Dibaca, Pak. Baca. Jangan tinggalkan itu. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala. Apakah hal ra'au nari? Apakah mereka juga sudah pernah melihat nerakaku? Kata malaikat, qala la ya Rabb. Enggak juga ya Rabb. Bagaimana kalau mereka sudah melihat nerakaku? Pasti mereka akan lebih giat lagi dalam beramal ibadah. Pasti mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Lalu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayaqulun. Apa lagi mereka minta? Mereka meminta wa yastaghfirunak. Mereka meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Meminta ampun. Tadi kita istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun kita kepada Allah 3 kali. Fayaqul. Maka Allah katakan, qad ghafartum. Mereka itu sudah saya ampuni. Ya, bersaksi Allah kepada malaikat. Ya, dengan tegas. Mereka yang istighfar tadi itu sudah saya ampuni. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita berkah berjamaah Bapak Ibu. Mati Allah. Qad ghafartum. Mereka itu sudah saya ampuni. Kemudian apa lagi? Fa'a'taituhum ma sa'alu. Kemudian apa yang mereka minta, ataituhum. Saya kasih. Minta apalah? Minta apa? Saya kasih. Ma sa'alu. Apa-apapun yang mereka minta, saya kasih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ajartuhum mimma stajaru, dan saya akan lepaskan mereka. Saya akan bebaskan mereka. Saya akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan kepadaku. Minta perlindungan apa tadi, Pak? Minta perlindungan dari neraka Allah. Maka Allah akan lindungi kita. Kemudian yaqulun Rabb. Malaikat berkata, oh Tuhan, fihim pulan. Di jemaah tadi Tuhan, itu ada abdun khutta'. Ada orang jahat Tuhan. Ada orang tongkol. Tongkol itu apa? Tongkol. Di jemaah subuh tadi Allah, itu ada orang yang padet tetongka ya Allah. Ya, kuat. Makanya minta ampun ya Allah. Maka jahatnya luar biasa ya Allah. Ini memabuk. Ini apa boleh? Ini berjudi. Semayang namo. Jual narkoba. Sama. Semangat apa itu? Pokok pada jahat Pak. Seluruh kejahatan kriminal yang melanggar hukum syariat, melanggar norma agama, melanggar norma bernegara, dilanggarnya sama Pak. Tapi ketika itu timbul hidayah, sotonya hadir Pak. Ada orang suka. Siapa tunjuk? Nah. Abdul Khutta, innana marrah. Yang orang ini ya Allah. Orang ini, innama marra fajara sumahum. Orang ini sebetulnya tidak berniat mau pergi subuh. Tidak berniat. Tidak sengaja untuk pergi subuh. Niatnya apa? Waduh. Niatnya bukan mau sholat subuh. Niatnya adalah ingin mencilok sandal. Atau mungkin ikut jemaah subuh sangat banyak. Niatnya adalah ingin pergi masuk rumah. Mencilok. Tapi seketika ada panggilan azan, seketika ada informasi akan ada pengajian yang diisi oleh Ustaz Warno lewat MPD. Ama itu kan orang tandun, kawan aku kanyinya. Maka duduklah dia Pak, tidak jadi melaksanakan niatnya tadi itu. Duduklah subuh duduk. Duduklah dia Bapak yang dimati Allah. Inilah Abdul Khutta tersebut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang seperti ini? Walahu ghafartu. Untuk dia pun sudah saya ampuni. Masya Allah. Untuk dia pun sudah saya
Apalagi lah kita Bapak Ibu yang setiap pagi Ahad niatkan untuk GSSB. Insya Allah. Karena kata Nabi menutup hadis ini, humul kaum yang berjamaah itu la yashaqqa bihim jalisum. Tidak ada sama sekali satu pun yang akan menyulitkannya. Semuanya akan membawa berkah, kebaikan bagi orang yang mau berjamaah. Demikian sebab karena sudah memekik tadi itu waktu tidak bisa berpanjang lebar. Mudah-mudahan amal yang 5. Amalnya 5. Pertama, kita tasbih, tahmid, takbir, minta perlindungan Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ini yang insya Allah rutin dilaksanakan setiap sesudah sholat. Kan begitu Pak? Alhamdulillah kita surahul qul sama paham awak. Ya, sesudah sholat, alhamdulillah pakai kaifiat, istighfar, maca wirid-wirid. Alhamdulillah. Ikut dalil Pak. Ya, bahwa berjamaah minta bersama-sama itu lebih barokah. Mudah-mudahan dengan itu kita akan beroleh naungan Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan selamat akhirat kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bencana musibah apapun itu dengan amal-amal nyata ini. Umara, tadi saya lanjutkan. Umara, inilah bukti cinta kita kepada agama. Inilah bukti cinta kita kepada bangsa dan agama kita ini. Dengan apa? Dengan amal soleh. Sebab ketidak amal soleh yang ada justru amal maksiat, itulah yang menghancurkan bangsa dan agama ini. Maka syukurlah dengan adanya gerakan GSSB ini, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!